Assalamualaikum Mas Mbak, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tentang fisika kesehatan ya di ilmu biomedik dasar. Langsung saja kita menuju ke slide 2. Di slide 2 itu ada pembahasan di sini ya. Ilmu biomedik dasar fisika kesehatan itu kita ada biomekanik, mempelajari biomekanik, biolistrik, fluida, kemudian ada biooptik, bioakustik, termofisika, penerapan fisika dalam keperawatan, dan prinsip ilmu fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan. Ya, kalau yang bio-bio ini sampai termofisika, nanti kalian ada tugas kelompok membuat makalah. Ya, saya akan terangkan dulu terkait dengan penerapan fisika dalam keperawatan dan bagaimana prinsip ilmu fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan. Ya. Penerapan fisika dalam keperawatan, ada hubungan apa sih ilmu fisika dalam dunia kesehatan ya? Kalian lihat di slide 4 ini. Jadi ilmu fisika itu apa kaitannya dengan kita nih perawat ya? Dunia kesehatan terutama adalah perawat. Yang pertama adalah pengukuran dan satuannya. Jadi kalau di perawat itu kan tensi pasien ya, tekanan darah, mengukur tekanan darah pasien menggunakan tensimeter. Nah, itu kan ada satuannya ya, milimeter Hg gitu ya. Nah, itu ada hubungannya pasti dengan ilmu fisikanya. Yang kedua, ilmu fisika ini juga bisa untuk mendiagnosis penyakit ya. Contohnya apa? Jadi kalau di sini ya, jadi mendiagnosis penyakit maksudnya di sini adalah kalau menggunakan alat fisika, contohnya kayak EKG, kemudian elektrokardiografi ya, EKG itu untuk merekam jantung pasien. Apabila pasien ada masalah jantung, direkam jantungnya dengan EKG, nanti ada hasilnya gitu kan ya. Nah, hasil itu bisa untuk mendiagnosis suatu penyakit, apakah ini jantungnya sehat ataukah ini jantungnya bermasalah gitu. Contoh lain USG ya, ultrasonography. Nah, ini bisa juga untuk mendiagnosis penyakit. Misalnya kan bisa tuh USG di bagian abdomen atau perut. Ya, di perut itu dilihat ada masalah atau enggak gitu ya. Itu juga bisa untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian sebagai pengobatan itu juga bisa ya, ada sekarang pengobatan dengan cara-cara ilmu fisika dengan alat-alat kesehatan yang canggih ya, dengan inframerah misalnya ya. Jadi bisa digunakan dengan ilmu fisika. Kemudian alat-alat kesehatan yang bisa digunakan untuk aplikasi fisika ini banyak ya, termometer untuk mengukur suhu, tadi ada tensi untuk mengukur tekanan darah ya, kemudian banyak lagi ya, radiologi misalnya ya, ini bisa digunakan. Jadi hubungannya dengan ilmu fisika itu seperti itu dengan dunia kesehatan. Nah, pertama kita belajar tentang pengukuran ya. Kalau kita dengar kata pengukuran berarti kan mengukur ya. Adalah apa sih kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan, di mana alat ukur yang terkalibrasi dengan baik. Ya, tindakan ini tujuannya adalah menentukan kuantitas dimensi suatu besaran pada suatu sistem. Maksudnya pengukuran ini artinya adalah kalau kita tadi mau mengukur tekanan darah pasien. Tekanan darah pasien diukur dengan alat apa namanya? Alat tensimeter, ya. Alat tensimeter itu harus terkalibrasi dengan baik, ya. Alat ukurnya, maksudnya terkalibrasi adalah dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau diukur itu hasilnya sesuai gitu, tepat, ya, tidak salah ya gitu. Nah, nanti saya jelaskan juga tentang kalibrasi ya, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, itu diukur ya, tadi tekanan darah diukur dengan tensimeter, hasilnya berapa? Nah, itu kan untuk mengukur suatu besaran ya. Berapa tensinya? 120 per 80 mm Hg misalnya, hasilnya seperti itu. Itu kan ada besarannya, ada kuantitas nilainya berapa gitu.
Nah, lanjut di slide 6, ada skema dasar pengukuran. Yang pertama adalah proses pengukuran itu perlu dilakukan dengan ada pengulangan, ada juga yang tidak diulang. Jadi mengukur sesuatu di dalam ilmu kesehatan, ilmu fisika kesehatan itu ada pengukuran yang bisa diulang, bisa juga yang tidak diulang. Nah, pengukuran ini ya akan mempengaruhi dari nanti suatu ketelitian kita. Kamu menensi pasien misalnya. Ya itu kan butuh ketelitian, melihat angkanya tepat atau tidak, mendengarkannya detak denyutnya tadi sistol diastolnya betul atau tidak gitu ya, benar atau enggaknya gitu. Dan ini akan teregistrasi ya, data-datanya akan teregistrasi, hasilnya berapa, apakah akan terjadi false positif ataupun false negatif. Apa itu false positif, apa itu false negatif juga akan saya bahas di slide selanjutnya gitu ya. Oke, lanjut. Di slide 7 ada ilmu fisika, itu perannya itu penting banget untuk dunia kesehatan. Antara lain tadi adalah untuk pengukuran. Contohnya ngukur berat badan. Nah, itu kan butuh dihitung, dilihat ya, diukur berat badan seseorang. Pakai alatnya apa? Alatnya timbangan gitu ya, timbangan berat badan gitu. Kemudian ada temperatur. Temperatur itu mengukur suhu seseorang itu demam atau normal gitu ya. Tekanan darah tadi, apakah tekanan darah tinggi atau rendah atau normal. Denyut jantung gitu ya, denyut aliran darah dan lain-lain. Nah, ini proses ini itu kan butuh namanya ilmu ilmu fisika kesehatan. Pengukuran itu tadi saya bilang kan ada yang dilakukan secara ulang, ada juga yang tidak diulang. Nah, hasil pengukuran ini juga yang diulang maupun tidak diulang bisa menentukan juga diagnosa yang diderita oleh pasien. Lanjut, slide 8. Nah, pengulangan itu contohnya apa sih? Pengulangan itu contohnya kamu ngukur nafas pasien. Nah, nafas pasien itu satuannya itu nanti adalah kali per menit ya, di sini kali per menit gitu ya. Satuannya itu adalah kali per menit. Nah, kali per menit artinya dihitung setiap menit gitu. Jadi nafasnya itu dihitung setiap menit. Ya, rata-rata penghitungannya gitu ya. Jadi dalam 1 menit ini berapa kali nafas seseorang itu. Nah, itu. Jadi ada nilai normalnya, ada nilai normal dari pernafasan ya. Sebagai contoh, nilai normal dari pernafasan orang dewasa gitu ya. Ada yang 14 sampai dengan 20 kali per menit misalnya ya. Nah, itu kan pernafasan normal seseorang. Ketika kamu mengukur nafasnya pasien gitu ya, nafasnya pasien dihitung ya. Mengukurnya bagaimana pengukuran pernafasan? Hitung masukan nafas atau inspirasi ya dan ekspirasi itu dihitung 1 kali. Jadi hirup udara lewat hidung sampai dia ngeluarin lewat hidung atau lewat mulut, itu namanya pernafasan 1 kali ya. Itu berapa kali dalam 1 menit? Apakah kurang dari nilai normal atau lebih dari nilai normal? Itu kan bisa diukur. Nah, itu kan ngukurnya ulang ya, per kali. Ya, berapa kali sih kan diulang-ulang. Denyut nadi juga bisa diulang-ulang gitu ya. Misalnya denyut nadi hasilnya berapa? 7 kali per menit. Nah, 7 kali per menit ini kan berarti butuh pengulangan ya, berkali-kali sampai dengan ada 1 menit kira-kira ada berapa ya. Itu pengukuran pengulangan. Kalau pengukuran yang tidak diulang, contohnya apa? Proses pengukuran ini dilakukan itu sekali terhadap individu. Misalnya ini ya, ada mengukur substansi asing yang dikeluarkan lewat ginjal misalnya. Ya, jadi ada pasien misalnya dia mengalami batu ginjal. Nah, batu ginjal itu kan berarti batunya itu kan berarti benda asing yang seharusnya orang normal itu nggak punya gitu ya. Nah, orang normal itu nggak punya kan harusnya dikeluarkan gitu ya lewat ginjal. Nah, itu bisa diukur berapa sih senti, berapa besarannya gitu. Jadi berapa
berapa beratnya itu kan diukurnya cuma sekali, tidak bisa diulang gitu ya. Yang keluar dari ginjal itu berapa sih ya? Berapa beratnya, berapa diameternya mungkin atau sentimeternya gitu ya, atau potensi aksi dari suatu sel saraf misalnya ya. Jadi apa namanya? Sel saraf kalau misalnya misalnya ada stimulus nyeri misalnya, itu berapa sih ya, berapa menit kecepatannya dari dia merasakan nyeri ya, dari dia ada nyeri kemudian bisa merasakannya, menyampaikan ke otak, ke sel saraf ya, sampai dia melakukan gerakan motorik ya, itu berapa menit sih gitu ya, atau berapa detik ya, itu kan diukur cuma sekali, tidak diulang gitu. Itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut di slide 9. Ada proses pengukuran yang perlu diperhatikan ketelitiannya atau akurasinya dan kebenaran atau presisi. Nah, akurasi itu, ketelitian itu apa? Yaitu menunjukkan pengukuran memberi pendekatan untuk memperoleh suatu standar. Artinya, apa yang kamu lakukan ketika mengukur sesuatu itu dilakukan dengan teliti. Tidak boleh ngasal, diperhatikan baik-baik. Ya, ini kamu misalnya nimbang berat badan. Ini berat badannya itu lebih seon apa tepat di berat badan 50 kg misalnya ya. Berat badan 50 kg ini lebih seon atau lebih setengah on atau bagaimana? Nah, itu ya. Jadi ketelitian kamu bagaimana melihat pengukuran yang kamu lakukan ya. Kemudian kebenaran atau precision berhubungan dengan kemampuan pengembalian dari suatu pengukuran tanpa memperdulikan pengukuran. Maksudnya apa? Jadi real, benar adanya gitu. Maksud sih saya beratnya 50, perasaan saya diet deh misalnya ya. Saya nggak ini kok nggak mungkin beratnya segitu gitu. Itu artinya kan nggak benar. Nah, jadi harus benar. Oh iya ya, oh enggak ya gitu ya. Jadi padahal aslinya memang 50 kilo, tapi karena pasien misalnya tidak percaya, kemudian kamu akhirnya mengatakan, oh ini kayaknya 49 misalnya. Ya, kayaknya. Nah, kata-kata itu adalah menunjukkan tidak beneran ya, tidak kebenaran. Jadi real aja, iya emang segini Bu angkanya ya. Jadi memang 50 kg, artinya mungkin dietnya belum berhasil atau bagaimana gitu ya. Itu contoh. Terus di slide 10 ada satuan. Nah, ini satuan ini adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur ya. Ada banyak jenis-jenis satuan. Ada yang pertama adalah satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu artinya sudah terstandar secara internasional atau namanya satuan internasional SI ya. Jadi satuan baku ini sudah disepakati oleh pemakaiannya secara internasional gitu. Jadi udah memang paten gitu ya, diakui. Kemudian apa sih contohnya satuan besaran pokok atau satuan SI-nya? Misalnya massa berat itu satuan SI-nya ya, standar internasionalnya adalah kilogram. Ya, kamu ngerti kalau namanya berat badan itu satuannya mesti kilo, nggak ada sentimeter gitu ya. Coba berat badannya berapa? 50 cm itu salah, nggak ada ya, adanya kilogram gitu. Yang sentimeter, meter itu apa? Panjang, meter, sentimeter ya, itu satuan panjang. Waktu, second, watt arus, ampere, suhu, Kelvin, ada juga yang suhu kita, kalau suhu tubuh manusia itu derajat Celcius ya, pakainya Celcius ya, ada jumlah zat misalnya mol gitu ya. Itu satuan pokok yang SI ya, yang baku gitu ya.